Oke, bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya telah berhasil diajukan dan jika teman-teman melakukan pencairan pinjamannya ke aplikasi Dana untuk tampilannya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoFlow ID. Nah, kembali kita akan membahas aplikasi pinjol dan tadi pagi saya coba iseng-iseng cari aplikasi pinjol di Play Store dengan mengetik kata kunci pinjol untuk melihat aplikasi mana sih yang muncul di deretan paling atas. Nah, ternyata untuk aplikasi yang paling atas yaitu aplikasi ini dengan nama aplikasi Rupiah Flex dan untuk tampilan aplikasinya cukup simple dengan perpaduan warna putih dan pink. Dan untuk detail aplikasinya ternyata untuk ratingnya cukup bagus 4,4 bintangnya dan sudah mendapatkan ribuan ulasan dan sudah didownload lebih dari 50.000 kali. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung install untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kali ini saya coba random cari aplikasi pinjol dan saya akan coba mereview aplikasi pinjol yang muncul paling atas di deretan aplikasi di Play Store ya. Dan untuk aplikasi yang paling pertama muncul yaitu aplikasi ini. Kita akan coba review aplikasinya, kemudian saya akan coba ajukan pinjamannya, kemudian kita akan cek juga untuk legalitasnya di OJK. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis biar mengerti bagaimana aplikasi ini bekerja. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Kemudian saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya dan ternyata di sini aplikasinya meminta izin untuk mengakses perangkat. Dan seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa izin-izin seperti ini cukup beresiko ya, apalagi jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi karena untuk kepentingan review dan edukasi, saya coba lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, setelah saya memberikan izin akses aplikasi, kemudian saya membaca isi dari kebijakan privasi sampai selesai, lalu saya diarahkan ke halaman selanjutnya untuk mengisi nomor handphone yang aktif. Kemudian saya diminta juga untuk membuat kata sandi atau password untuk login di aplikasinya. Oke, lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan di sini aplikasinya mengklaim untuk pengajuannya hanya 3 menit saja dengan tenor selama 180 hari dan bunga per harinya kurang lebih 0,05%. Kemudian untuk limit pinjaman tertingginya sampai 5 juta rupiah. Kemudian di bawah ada beberapa persyaratan yang harus kita kumpulkan. Yang pertama yaitu sertifikasi identitas, kemudian mengisi informasi dasar, kontak darurat, dan rekening pencairan pinjamannya. Nah, kemudian langsung saja saya klik ajukan untuk melanjutkan ke tahapan pengajuan pinjamannya. Dan yang pertama saya diminta untuk melakukan foto selfie atau verifikasi wajah. Kemudian untuk selanjutnya saya diminta untuk mengupload foto iktp-nya. Nah, setelah seluruh informasinya terisi, kemudian saya klik lanjut, lalu saya diarahkan ke halaman informasi dasar, dan untuk alasan pinjam saya isi untuk biaya kehidupan dan pekerjaan. Lalu untuk informasi pekerjaan saya pilih publik saja ya, karena memang tidak ada kriteria yang sesuai dengan pekerjaan saya. Lalu untuk pengisian nama perusahaan saya masukkan channel YouTube saja dengan penghasilan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk informasi alamat perusahaan saya masukkan alamat tempat tinggal yang tertera di iktp ya, karena memang saya bekerja di rumah. Nah, lalu kita diarahkan ke halaman informasi kontak dan di sini aplikasinya meminta 3 kontak darurat yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya dan selalu saya pastikan untuk kontak yang saya daftarkan mengetahui kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol dan bukan untuk penagihan, untuk verifikasi atau untuk konfirmasi saja. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman informasi rekening bank untuk pencairan pinjamannya. Dan untuk nama pemilik banknya sudah terisi secara otomatis sesuai dengan nama yang tertera di iktp-nya. Di sini saya tinggal memilih nama banknya saja yang akan saya gunakan untuk pencairan pinjamannya. Dan di sini ada banyak sekali bank yang bisa saya gunakan untuk pencairan pinjamannya. Selain Bank Himbara, ada juga bank swasta dan beberapa bank digital.
Oke, setelah seluruh informasi rekening banknya berhasil diisi, langsung saja saya klik lanjut. Nah, bisa teman-teman lihat akhirnya saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan saya mendapatkan limit pinjaman sebesar 3 juta rupiah dari dua produk yang tersedia. Tapi anehnya di sini gak ada informasi jelas soal bunga, biaya layanan, dan potongan dana. Nah, tentu saja jika aplikasinya resmi untuk prosesnya tidak seperti ini ya, semuanya tampilannya serba transparan dan kita bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak proses pengajuan pinjamannya. Nah, tapi di sini jika kita klik ajukan pinjaman, otomatis untuk pengajuan pinjamannya langsung diproses ya, tidak ada detail pinjaman, kemudian tidak ada konfirmasi pinjaman, semuanya langsung diproses ke tahap selanjutnya. Nah, yang ditakutkan adalah setelah uangnya dicairkan, ternyata untuk bunganya tinggi dan untuk potongannya besar sehingga untuk pencairan pinjamannya jauh lebih sedikit dari tenor yang disediakan sebelumnya. Nah, karena saya semakin curiga, akhirnya saya coba cek terlebih dahulu di website resmi OJK, yaitu ojk.co.id, untuk melihat apakah aplikasi ini tersedia sebagai aplikasi atau vintage lending yang resmi dan diawasi oleh OJK ya. Dan ternyata setelah saya cari-cari, tidak ditemukan aplikasi ini dalam daftar pinjol resmi OJK maupun sebagai penyelenggara vintage lending berizin terbaru April 2025. Dan aplikasi juga tidak punya website resmi dan informasi soal perusahaan pengelolanya sangat minim, bahkan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab di balik aplikasi ini. Nah, jika teman-teman sudah menonton sampai menit ini, saya ucapkan selamat karena teman-teman berhak mendapatkan giveaway atau saldo dana dari kami sebesar Rp300.000. Dan caranya cukup mudah, silahkan teman-teman berkomentar positif sesuai dengan isi video dan di menit-menit akhir videonya ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Dan untuk memenang giveaway-nya selalu kita umumkan setiap hari Minggu melalui video short, jadi jangan lupa nyalakan notifikasinya atau nyalakan loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi untuk pengumuman giveaway-nya yang kita siarkan setiap hari Minggu ya. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, jadi kesimpulannya aplikasi ini masuk kategori pinjol ilegal dan tandanya sudah jelas, yaitu izin akses berlebihan, kemudian tidak transparan soal bunga dan biaya, dan tidak terdaftar di OJK. Jadi untuk teman-teman yang sedang butuh dana darurat, saya sarankan lebih baik menggunakan aplikasi resmi dan diawasi oleh OJK saja. Video ini saya buat bukan untuk menyarankan kalian menggunakan aplikasi ini, tapi untuk jadi edukasi dan dokumentasi bahwa aplikasi ini tidak transparan, kemudian izinnya sangat banyak sekali sehingga membahayakan untuk data dan perangkat teman-teman semua. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang sedang butuh pinjaman. Kalau kalian punya pengalaman yang mirip, boleh banget share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.